Pro 1 dimanapun Anda berada, senang sekali pagi ini berjumpa lagi bersama saya Steve Kolibu di Sulut Bicara. Dan untuk hari ini spesial, di hari Senin tanggal 2 Februari 2026 kita live langsung dari God Bless Park Tondano. Dan pagi ini kita akan membahas terkait dengan topik menuju pemilihan hukum tua di Kabupaten Minahasa yang jurdil. Untuk Anda yang sudah menyimak untuk program acara Manado pagi ini, dari pagi kita sudah mengangkat mulai dari warta berita, kemudian juga sudah ada yang memberikan pertanyaan-pertanyaan, tanggapan juga di opini publik. Tadi juga kita akan bahas lebih lengkap lagi bersama narasumber-narasumber yang ada di Sulut Bicara pagi ini. Bersama saya di sini sudah ada anggota DPRD Kabupaten Minahasa Komisi 1 Bapak Rio Rindengan Esosema. Pak Rio, selamat pagi Pak, boleh pakai mikrofonnya? Iya, selamat pagi. Selamat datang di, harusnya Pak Rio yang bilang selamat datang di sini ya. Karena RRI yang datang ke Tondano untuk kita dialog langsung di sini. Pak Rio, sekali lagi terima kasih. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami di Zoom ada Ketua DPD Abdesi Sulawesi Utara. Beliau juga saat ini menjabat sebagai Hukum Tua Desa Kanunang 1, Bapak Luki Kasyanda SEMSI. Pak Luki, bisa mendengarkan suara kami di sini? Ya, bisa. Ya. Terima kasih Shalom, Pak salam Luki. sejahtera. Ya. Shalom Pak ya. Dan kemudian juga kami masih menantikan juga untuk kehadiran dari Ibu Dr. Linda Dewantania MMMSI. Beliau adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa yang akan segera bergabung bersama kami di God Bless Park. Dan juga ada pemerhati sosial dan pemerintahan Jefferson Waniwanta Esos. Dan terkait dengan pemilihan hukum tua di Kabupaten Minahasa, memang dari tahun lalu, akhir tahun lalu bahkan sudah banyak beredar katanya ini bakalan dimulai di awal tahun 2026 ini. Tapi memang kita akan menunggu kepastiannya seperti apa ya. Kira-kira sudah sampai di mana? Mungkin Pak Rio bisa sedikit menjelaskan sudah sampai di mana ini untuk pemilihan hukum tuanya, tahapannya. Harusnya ini Ibu Sekda ya, tapi nanti kita tanya juga ke Ibu Sekda sebentar. Silakan Pak Rio. Iya, terima kasih. Sebelum saya mulai, terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Merdeka Pak. Saya kira kita sudah ikuti beberapa di media juga, bahkan penyampaian pemerintah bahwa akan launching untuk pemilihan hukum tua di Kabupaten Minahasa. Ya. Memang kita kemarin udah 2 kali RDP dengan Asisten 1 dan Kepala Dinas PMD terkait persiapan pemilihan hukum tua. Memang kemarin terakhir kami RDP minggu yang lalu, kami sudah ingatkan untuk launching itu harus ada persiapan, bukan cuma sekedar launching saja begitu, tapi harus sudah ada tahapan demi tahapan sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 3 2024. Jadi artinya ketika launching bahwa di situ sudah dijelaskan tahapan-tahapan persiapan. Yeah. Jadi tahapan persiapan dari pembentukan panitia itu sesuai Undang-Undang Desa. Pembentukan panitia di dalamnya pembentukan panitia ini sambil mempersiapkan bintek panitia. Okay. Itu harus ada jarak supaya tidak terlalu jauh, supaya sesuai undang-undang ya, supaya persiapan ini matang. Kemudian yang kedua adalah pendaftaran calon. Di dalamnya adalah pendaftaran calon, verifikasi calon, dan penetapan calon. Itu. Jadi harus jelas tahapan demi tahapan supaya masyarakat udah tahu bahwa memang pemerintah kabupaten siap dalam hal ini untuk penyelenggaraan. Walaupun saya tahu mereka sangat siap. Okay. Yang ketiga adalah itu hal yang ketiga bagaimana nantinya ketika ada persiapan pembentukan panitia, kemudian ada daftar calon, kemudian adalah pemungutan suara. Nah ini jangan sampai molor lagi. Artinya ketika hari sudah dipilih, tanggal dan harinya itu jangan lagi diubah. Okay. Jadi harus pasti. Ketika sudah ditetapkan harus tetap di tanggal tersebut. Harus tetap. Rio, ya? Baik. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi kan harusnya dari informasi yang beredar tanggal 26 Januari harusnya launchingnya ya. Berarti belum terlalu siap begitu Pak Rio? Iya, memang kemarin kan ada pelantikan eselon 2 juga kan. Ya. Jadi ini hanya mundur sedikit saja karena kemarin kita RDP masih simpang siur tentang 2 desa. Yaitu Desa Komi dan Kecamatan Komi dan sedangkan Kecamatan Remoken terkait PAW karena memang hukum tuanya sudah meninggal sehingga masih ada 4 tahun. Nah sesuai regulasi Undang-Undang Desa Nomor 3 2024 bahwa itu mekanismenya harus musyawarah. Okay. Nah musyawarah ini
itu dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, unsur-unsur dari pertanian, dari nelayan, bahkan unsur dari pemerintah. Itu belum ada petunjuk teknis. Oke, berarti Pak Rio ada sedikit tertunda karena menunggu Iya. bagaimana nanti apakah dua desa ini akan ikut di pilot serentak atau seperti apa? Iya, itu kita masih kemarin dengan Dirjen Bina Pemerintahan Desa, mereka memberi arahan supaya tetap dijalankan saja karena memang peraturan pemerintah dalam waktu dekat akan turun. Yang di dalamnya juga mengatur petunjuk teknis tentang mekanisme Ya. musyawarah untuk PAW. Baik, baik. Terima kasih Pak Rio. Ini Pak Jefferson Waniwanta juga sudah bergabung bersama kami di Zoom. Saya sapa dulu. Selamat pagi Pak Jefferson. Ya, shalom, selamat pagi. Baik. Terima kasih sudah bergabung Ya, bersama selamat. kami di Sulut Bicara pagi ini. Pendengar Anda juga yang punya pertanyaan, tanggapan boleh memberikan komentar Anda di live streaming kami di YouTube RRI Manado ataupun juga bisa memberikan nanti di WhatsApp atau telepon di 082195835080. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Rio ini terkait dengan adanya penundaan karena memang ada beberapa masalah. Kira-kira ini karena kan antusiasme masyarakat untuk Pilhut ini luar biasa ya. Kita tahu kalau pemilihan hukum tua di Minahasa bahkan sebelum ada pemilihan hukum tua serentak itu memang dari dulu kita sudah terbiasa demokratis, rakyat Minahasa demokratis ya. Jadi memang pemilihan hukum tua ini salah satu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Nah, kira-kira apakah sudah akan ada ketetapan akan mulai kapan nih untuk launchingnya? Iya, jadi kemarin kita RDP dan penyampaian kita mungkin 2 minggu. Mungkin 2 minggu lagi akan ada launching. Dalam hal ini kita mempersiapkan peranti-perantinya hal secara teknis maksudnya. Karena memang sekali lagi ini kalau yang 129 atau 120 desa itu sudah siap untuk tahapan, mengikuti tahapan. Yang jadi persoalannya 2 desa ini. Makanya 2 desa ini tinggal menunggu petunjuk teknis. Makanya kemarin ketika RDP saya sampaikan bahwa kalau bisa tahapan ini jalan saja, launching silakan dilaksanakan dengan tahapan-tahapan ini harus disampaikan ke masyarakat. Kalau 2 desa kita menunggu aja peraturan pemerintah, sebab dalam waktu dekat peraturan pemerintah itu akan turun. Makanya kemarin kami di sana diarahkan supaya tetap silakan jalankan saja proses tahapan pemilihan kepala desa, hukum tua kalau di Minahasa. Ya. Itu. Jangan sampai 2 desa ini kemudian mengganggu tahapan di 130-an Ya, benar, desa benar. lainnya ya berarti ya. Baik, saya ingin sebelum ke Pak Lugi, saya ingin ke Pak Jefferson dulu. Pak Jefferson Waniwanta sebagai pemerhati sosial, bagaimana Anda melihat hal ini terkait dengan pemilihan hukum tua di Kabupaten Minahasa? Ini kalau kita ambil di topik kita pagi ini yang jujur dan adil. Seberapa jujur dan adilnya kah untuk tahapan pemilihan hukum tua di Minahasa ini? Silakan Pak Jefferson. Iya, jadi kita tidak bisa pungkir ya, fakta yang terus terjadi berkaitan dengan pesta demokrasi dalam hal ini adalah Pilhut atau pemilihan kepala desa di Kabupaten Minahasa maupun di beberapa kota kabupaten yang ada di Sulawesi Utara. Memang agak berbeda mungkin di tempat-tempat yang lain, provinsi yang lain. Sangat unik dan syarat dengan budaya. Dan ini kita tidak bisa pungkiri sebab selama proses demokrasi pemilihan hukum tua ini sangat berdampak ya, bukan hanya saja secara sosiologi, tetapi dalam hal-hal ekonomi dan sebagainya. Nah, hal ini menjadi perhatian yang sangat serius ya, lebih khusus untuk Kabupaten Minahasa yang kita cintai ini, bahwa diagendakan sesuai dengan regulasi, itu diagendakan oleh Bupati dan Wali Kota dalam penyelenggaraan pemilihan hukum tua sebagaimana rujukan dari undang-undang. Kalau saya tidak salah rujukannya masih ada Undang-Undang nomor 72 tahun 2020, tapi sekarang sudah ada perubahannya. Nah, dalam hal jujur dan adil, ya kita optimis saja ya bisa terjadi seperti itu. Dan kita percaya bahwa penyelenggara yang telah ditentukan ya sebagaimana regulasi yang ada itu kredibel dan mereka bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baik.
Ya, saya rasa demikian. Oke, baik. Nah, Pak Jefferson, ini saya punya satu pertanyaan dulu sebelum kita break di pagi ini. Ya. Kalau menurut Anda, kalau sekarang kan apalagi kita tahu dengan adanya beberapa bantuan dari pemerintah untuk desa itu sehingga menjadikan jabatan sebagai hukum tua ini menjadi satu jabatan yang lebih prestisius Seksi. lagi, ya seksi, sangat seksi ya. Nah, kalau Anda melihat bagaimana Pak Rio kemudian tahu. hal ini? Ya, jadi begini, keadaan zaman telah berubah, pergeseran budaya dan sosial itu kita tidak bisa hindari. Nah, kita masih pakai rujukan sesuai dengan undang-undang yang ada bahwa pendidikan minimal para calon yang ada adalah SMP atau sederajat. Dan itu pasti dibuktikan dengan ijazah asli. Nah, dengan teknologi yang berkembang begitu cepat saat ini, dituntutlah ya human resources itu sumber daya manusia itu sangat kompetitif. Jadi dalam hal mengelola anggaran pemerintah yang memang ini adalah semangat undang-undang otonomi daerah. Mau tidak mau ya bahwa desa itu atau kepala desa dan perangkatnya itu harus sanggup dan mampu mengelola manajemen keuangan. Ya, jangan sampai anggaran-anggaran yang daripada pemerintah pusat, pemerintah daerah itu tidak bisa dikelola dengan baik. Memang ada pendamping, tetapi sangat riskan ya apabila seorang pemimpin itu tidak bisa mengelola manajemen keuangan dengan baik. Jadi ini adalah PR dari juga Bung Rio ya sebagai anggota sudah DPR. dikasih PR nih Bung Rio. Pak Jefferson, mungkin yang ini pertanyaan saya sebelum kita jeda ini adalah seberapa besar kemudian jabatan yang seksi ini yang disampaikan oleh Pak Jefferson ini akan membuat proses pemilihan hukum tua ini tidak jujur dan adil. Nah, seberapa besar itu Pak Jefferson? Iya, kalau dasarnya adalah mengejar ambisius, ini sangat berbahaya. Makanya dalam rekrutmen calon hukum tua, ya panitia harus sangat selektif ya untuk melihat motivasi daripada seorang hukum tua. Motivasi Anda untuk menjadi hukum tua apa? Ya, jadi ini sangat penting. Jadi bukan hal-hal saja secara administratif ya, ijazah dan sebagainya, kartu penduduk dan sebagainya, tetapi psikologi itu sangat menentukan seseorang ini apakah dia memiliki motivasi yang baik untuk membangun desa atau ada sesuatu yang dia kejar. Ya, sebab bantuan dari pemerintah ya memang saat ini telah dikurangi ya. Namun sangat sensitif sekali ya apabila seseorang itu dia mengejar sesuatu yang hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Baik Pak Jefferson, terima kasih. Sebelum kita lanjut untuk perbincangan kita di Sulut Bicara pagi ini, Pak Luki juga mudah-mudahan masih standby di Zoom. Kita akan jeda dulu, saat lagi kita akan kembali. Jangan lupa untuk Anda yang ingin memberikan pertanyaan Anda sudah boleh WhatsApp di 082195835080 ataupun juga sudah bisa memberikan komentar Anda di live streaming kami di YouTube RRI Manado. Sulut Bicara akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life. Kanal
informasi dan inspirasi. Terus satu. Baik, pendengar masih dari God Bless Park Tondano di Kabupaten Minahasa masih membahas terkait menuju pemilihan hukum tua di Kabupaten Minahasa yang jujur dan adil. Sudah bergabung bersama kami pendengar dan juga pemirsa. Ini Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Bu Dr. Linda Wantania MMMSI. Boleh pakai mikrofonnya. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi, shalom dan salam sejahtera bagi kita semua dan terutama bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa. Terima kasih Bu sudah menyempatkan waktu untuk bisa berbincang-bincang bersama RRI pagi ini Bu ya. Dan saya akan langsung ke Ibu nih Bu. Tadi sempat ngobrol juga sedikit dengan Pak Rio terkait dengan prosesnya. Tapi kalau dari Ibu sudah sejauh mana untuk proses pemilihan hukum tua ini? Tahapannya Bu? Ya, baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Tentu saja atas seizin dari Bupati Minahasa Bapak Robi Dondokambe SSI MAP, juga Wakil Bupati Minahasa Ibu Vanda Sarundayang SS. Kami ingin menyampaikan sapa, salam hormat dan bangga untuk kita semua dan terutama untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa. Baku dapa lagi torang dengan RRI untuk memberikan tentu saja pencerahan-pencerahan, informasi yang sifatnya strategis dari pemerintah Kabupaten Minahasa, terutama terkait dengan pemilihan hukum tua di tahun 2026. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemerintah Kabupaten Minahasa telah merencanakan atau lebih pasti kami telah mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pemilihan hukum tua di 229 desa yang ada di 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa. Dan perlu diketahui oleh seluruh masyarakat bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah pusat tentu saja itu menjadi acuan dari pemerintah daerah untuk menetapkan pedoman, untuk menetapkan arah kebijakan, untuk menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh bupati dan wakil bupati untuk mewujudkan pemilihan hukum tua yang berkualitas tentu saja di Kabupaten Minahasa. Dan sebagai informasi juga saat ini pemerintah kabupaten memang masih sementara mempersiapkan petunjuk teknis terkait dengan kapan waktu pelaksanaan, kemudian tahapan-tahapannya, dan itu tentu saja akan mendapatkan arahan dari Bapak Bupati. Tetapi secara pasti kami ingin menginformasikan kepada masyarakat bahwa kami sudah siap untuk melaksanakan pemilihan hukum tua tahun 2026. Gitu. Baik. Nah ini juga mungkin Bu Sekda juga banyak masyarakat yang mempertanyakan kenapa terjadi penundaan ya, katakanlah seperti itu ya. Karena kan sebelumnya di beberapa media sudah sempat disampaikan tanggal 26 Januari kalau tidak salah Bu. Silakan Bu. Ya, sebenarnya maksud dari pemerintah kabupaten adalah dalam rangka memberikan jaminan atau kepastian bahwa semua dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Semua dapat dilaksanakan berdasarkan persiapan-persiapan yang matang yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Jadi kalau juga kita tergesa-gesa ya, dipastikan bahwa pelaksanaannya tidak akan optimal dan tentu saja ini akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Oleh sebab itu bulan Januari sebenarnya yang dipersiapkan dan Februari kami menunda sedikit karena memang tahun anggarannya juga harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di 2026 ini. Gitu. Baik ya. Jadi tidak apa-apa kemudian kita menunggu sedikit, yang penting tidak ada masalah di kemudian ya Bu Sekda ya. Yang penting prosesnya tetap berjalan dan tidak ada sengketa-sengketa lagi di selanjutnya. Terima kasih Bu Linda. Saya ingin ke Pak Luki dulu. Pak Luki masih bersama kami, Pak Luki Kasenda? Iya. Baik, dari Abdesi. Kalau Abdesi melihat bagaimana ini kemudian terkait dengan pemilihan hukum tua di Kabupaten Minahasa, terkait dengan prosesnya, tahapan-tahapannya, apakah memang ini sudah ideal atau mungkin ada masukan-masukan sendiri dari Abdesi? Silakan Pak Luki. Ya, terima kasih atas kesempatan. Saya sebelumnya mohon maaf ya karena sebenarnya harus hadir di lapangan God Bless, tapi karena di sela-sela Munas Abdesi di tahun 2026 ini saya harus hadir di Jakarta selaku Ketua DPD
bersama teman-teman lainnya. Baik. Dan kami informasikan bahwa APDC ini sudah ada kepengurusan baru di bawah Ketua Umum Junaidi Mulyono, Kepala Desa Ponggok yang viral itu dengan PAD APBD-nya atau pendapatan asli desanya sebesar 17 miliar. Jadi itu informasi aja pada kita sekalian bahwa Ketua APDC saat ini Haji Mulyono, Kepala Desa Ponggok. Ya. Baik. Semoga Junaidi bisa Mulyono. nular ya ke Pak Luki dan teman-teman kepala desa lainnya. Ya, mungkin semangat itu yang kita bawa dengan adanya terpilihnya Ketua Umum Kepala Desa Ponggok. Ya, begitu. Baik, Pak Dan Luki. kembali ke topik tadi, ya tentu selaku Ketua DPD APDC Provinsi Sulawesi Utara sangat mengapresiasi langkah yang telah diambil oleh pemerintah Kabupaten Minahasa dalam mengambil langkah pelaksanaan pemilihan hukum tua di Kabupaten Minahasa sebanyak 129 desa. Karena memang ini yang telah lama dinanti-nantikan oleh masyarakat Minahasa, sudah sekian lama, ya. Dan inilah momentum yang sangat baik tentunya, yang sangat tepat untuk dilaksanakan. Dan tentunya dari APDC hanya mau mengingatkan saja, karena di sini sebenarnya ada Pak Rio selaku Komisi 1, itu dia mantan kepala desa, ya. Kemudian dia juga di APDC itu sebagai Dewan Pertimbangan Organisasi kami di DPD Sulut. Mau mengingatkan saja, tahapan-tahapan ini sesuai dengan aturan atau regulasi yang berlaku, sesuai dengan semangat undang-undang. Karena memang dalam perkembangan diskusi-diskusi yang ada di Dewan Pimpinan Pusat, karena Undang-Undang Nomor 3 ini yang menjadi semangat, Nomor 3 tahun 2024 ini yang menjadi semangat ketika ada aturan baru yang harus keluar melalui undang-undang terkait dengan desa, di dalamnya mengatur tahapan-tahapan atau regulasi tentang pemilihan kepala desa. Ada semangat-semangat baru yang dibawa di sana. Dan salah satu yang perlu diingatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 ini adalah perbedaan regulasi antara jumlah calon hukum tua atau kepala desa yang mendaftar. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 mensyaratkan bahwa calon hukum tua yang mendaftar itu harus lebih dari satu. Baik. Harus lebih dari satu. Tetapi ketika ada aturan baru perubahan Undang-Undang Nomor 6 ini, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024, regulasinya yang diatur adalah ketika hanya satu calon yang mendaftar, maka diberikan kesempatan lagi dibuka. Tapi ketika dibuka tidak ada yang mendaftar, dibuka lagi kesempatan. Ketika diberikan kesempatan lagi dan tidak ada yang mendaftar, maka sesuai dengan amanat undang-undang ditetapkan melalui mekanisme musyawarah BPD. Itu yang membedakan antara Undang-Undang Nomor 6 dan Undang-Undang Nomor 3 ini. Jadi itu yang kita perlu ingatkan lagi agar supaya apa yang dilaksanakan di Kabupaten Minahasa ini sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Memang belum ada PP-nya. Dan ini tentu akan dikaji dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Minahasa, dalamnya Pak Rio, karena punya pengalaman kiprah sebagai kepala desa. Jadi Baik, mungkin Pak di Luki. awal itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Luki, dan saya ingin ke Pak Jefferson dulu nih ya. Ini yang namanya adalah proses demokrasi, Pak Jefferson. Banyak kemudian terjadi atau ada potensi-potensi untuk terjadi konflik di masyarakat, apalagi ini skalanya desa. Torang dengan torang baku kanal lah kalau di desa itu, begitu kira-kira ya. Nah kira-kira kalau menurut Pak Jefferson sebagai pengamat politik, pemerintahan juga, kira-kira di tahap mana kemudian yang paling tinggi potensi untuk terjadi konflik di proses pemilihan hukum tua ini, Pak Jefferson? Ya, jadi memang tidak bisa dipungkir ya, akar budaya yang ada di Kabupaten Minahasa ini torang basudara, karena
pasti ini masuk dalam paternalistik ya, ada hubungan kekeluargaan yang kuat. Nah sebenarnya saya sendiri dulu ya, saya tidak terlalu setuju dengan undang-undang yang ada, yaitu tentang pemilihan hukum tua serentak. Sebab biasanya pada waktu lalu, Pilhut di Kabupaten Minahasa khususnya berdasar hari ulang tahun dari desa tersebut. Ya, jadi biasa kalau Pilhut itu dari hari ulang tahun desa lalu diajukan ke pemerintah kabupaten. Nah ini memiliki akar budaya yang sangat kuat. Karena dari keluarga dengan keluarga orang bilang begini. Oh karena orang sampai keluarga dari Wanta, contohnya dari Wanta. Iya. Sebenarnya Watania itu dari Wanta. Jadi Ibu Linda Sekda dari Wanta kok jadi Watania. Masih bersaudara. Ya, ini dari keluarga Wanta ya. Tora mau kasih maju Pak Wani contoh begitu. Nah, ada keluarga lain dari kelompok keluarga lain juga mengajukan seperti itu. Nah, ini sah-sah saja. Dan saya percaya kalau hasilnya seperti ini dari akar budaya yang kita harus topang akan menghasil pemimpin yang berkarakter. Jadi banyak sarjana ya, banyak ya calon-calon yang berpendidikan atau hukum tua yang berpendidikan yang tinggi, tetapi belum tentu berkarakter. Nah, jadi saya tidak setuju apabila Pilhut ini dilaksanakan serentak. Ya, karena ini akan mengikis ya budaya-budaya yang ada lebih khusus untuk di Kabupaten Minahasa. Baik, Ya. Pak. Kita kembalikan bahwa pemilihan hukum tua atau pemilihan kepala desa itu adalah pemilihan yang berkarakter budaya, ya, yang bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkarakter, yang bermoral. Nah, dalam hal ini saya katakan tadi akan terjadi konflik. Iya, akan terjadi konflik. Tetapi jika ini kita lakukan terus-menerus, maka ini akan muncul kedewasaan berdemokrasi. Ya. Baik. Halo? Ya. Masih Halo? bisa didengarkan Pak Jefferson? Halo? Oke. Nampaknya terjadi sedikit kendala kita di sini. Kita akan jeda dulu sejenak. Tapi sebelum jeda ini pasti dari pemerintah Kabupaten Minahasa sudah mempersiapkan langkah-langkah. Ketika dalam tahapan-tahapan pemilihan hukum tua itu mungkin terjadi konflik dan lain-lain sebagainya. Langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Silakan Bu Sekda. Ya, jadi langkah-langkah yang telah dipersiapkan ya, di samping kami menetapkan tahapan-tahapan yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga menjadi kewajiban dari pemerintah adalah melakukan sosialisasi terkait dengan tahapan calon yang memenuhi persyaratan, dan ini semua harus menjadi informasi yang strategis bagi seluruh masyarakat agar supaya semua masyarakat paham dulu bagaimana mekanisme, bagaimana tahapan yang telah ditetapkan, kemudian bagaimana persyaratan dari seorang calon. Nah, terkait dengan harapan-harapan agar supaya tidak terjadi overlapping, tidak terjadi tumpang tindih, tidak terjadi gesekan-gesekan di tengah-tengah masyarakat ya, kami juga melibatkan Forkopimda. Kami melibatkan aparat pengamanan termasuk DPRD, dalam hal ini Komisi 1, ada Pak Rio Palilingan, dan seluruh stakeholders yang terkait. Nah ini dengan anggaran juga yang telah kami siapkan, kami melibatkan mereka agar supaya mereka juga seluruh Forkopimda, seluruh pemangku kepentingan berada sampai di level paling rendah di tingkat desa. Jadi akan diatur seperti itu, dan mudah-mudahan pengaturan ini akan memberikan dampak atau jaminan kepada masyarakat bahwa pelaksanaannya nanti akan dilaksanakan secara tertib dan teratur. Demikian. Baik ya, nanti akan meminimalisir konflik yang mungkin terjadi ya Bu Sekda ya. Terima kasih Bu Sekda, Pak Rio. Kemudian juga untuk kedua narasumber kita Pak Jefferson dan juga Pak Luki yang ada di Zoom. Standby, kita akan kembali lagi. Pendengar Anda juga yang ingin memberikan tanggapan, pertanyaan juga boleh nanti di 0821 9583 5080 dan juga komentar di live streaming kami di Facebook RRI Manado. Tetap bersama kami di Sulut Bicara.
Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elo-elo buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di Sulut Bicara bersama saya Steve Kolibu. Masih membahas terkait dengan menuju pemilihan hukum tua di Kabupaten Minahasa yang jujur dan adil. Kami buka line telepon di 082195835080. Line WhatsApp juga di nomor yang sama 082195835080. Dan juga masih buka di live streaming kami, bisa memberikan komentar Anda. Sebelum kita terima penelpon, saya mau ke Pak Rio dulu. Ini tadi bukan hanya kemudian terkait dengan regulasi, tapi tadi disampaikan juga terkait pengawasan juga. Sejauh mana nanti pengawasan dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Minahasa, Pak Rio? Iya, artinya kalau kita DPRD dalam ini mengawasi tentu ruang gerak pemerintah. Dalam hal ini kita bekerja sama, bersinergi, bagaimana kita menempatkan pemilihan hukum tua ini menjadi sesuatu yang tentu berbeda dari tahun-tahun kemarin. Artinya kita memperbaiki apa yang kurang kemarin. Makanya kita sudah tadi saya katakan kita sudah kali 2 RDP, artinya kita mau bersinergi, kita mau komunikasi supaya ketika nanti launching kegiatan ini kami juga sudah minta kepada baik tim dari Pak Kadis, Pak Sten itu supaya ketika ada sosialisasi mungkin di 6 dapil nanti kami juga akan mendampingi, atau mungkin sosialisasi 2 kali lah, 3 dapil sekali atau bagaimana. Yang pasti kami Komisi 1 siap sedia, apakah 6 dapil kami akan bagi atau mau sekali sosialisasi kami akan hadir gitu. Oke, baik. Jadi akan hadir di setiap tahapan berarti ya. Mulai dari regulasi, kemudian juga sampai ke evaluasinya juga pasti ada pasti. Ya. Baik. Kita ke penelpon dulu yang sudah masuk di 082195835080. Sulut Bicara, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan siapa di mana? Selamat pagi, Sulut Bicara. Oke, mungkin terjadi sedikit kendala. Anda bisa mencoba kembali di 082195835080. Jangan lupa terkait dengan topik kita menuju pemilihan hukum tua Kabupaten Minahasa yang jujur dan adil. Kita baca dulu yang sudah bergabung di WhatsApp.
Ada Pak Boots di Matungkas Minahasa Utara. Ini selamat pagi, apa dasar dari Pemkab Minahasa untuk sudah bisa menggelar Pilhut serentak di awal tahun ini? Sedangkan Permendagri tentang Pilhut itu setelah ada perubahan undang-undang tentang desa itu belum ada turunannya. Misal belum mengatur tentang bagaimana kalau suatu desa hanya ada satu calon atau calon tunggal saja atau lawan kota kosong. Terima kasih. Penelpon sudah ada, kita sapa dulu. Selamat pagi Sulut Bicara. Selamat pagi. Ya, dengan siapa di mana langsung ke pertanyaannya, Pak? Saya Pak Utu Tondano. Baik, dengan Pak siapa, Pak? Pak Utu Tondano. Pak Utu di Tondano. Silakan Pak Utu. Ya. Saya ingin menanggapi Pilhut di Minahasa ini secara jujur. Ya. Baik, Pak Utu bisa langsung ke pertanyaannya, Pak Utu? Ya, begini. Perlu kita adakan mungkin teknis kepada calon kepala desa agar supaya benar mereka tidak menjadi kepala desa itu melaksanakan tugas mereka sesuai dengan hati nurani di kesejahteraan itu. Oke, Pak Utu mohon maaf nih Pak Utu, kami belum bisa menyimak dengan jelas apa yang disampaikan oleh Pak Utu. Mungkin bisa disampaikan lagi secara singkat, Pak? Iya. Oke, baik. Pak Utu mohon maaf Pak Utu untuk belum bisa kami terima dengan baik, untuk mungkin bisa dicoba lagi atau bisa di WhatsApp di 082195835080. Saya baca lagi yang sudah bergabung di WhatsApp, kita kumpul 3 dulu. Ini dari Reki di SEA. Cuman mau tanya bagaimana apabila ada incumbent Kumtua yang mau calon ulang, Kong memanfaatkan perangkat desanya untuk mendata pendukungnya dan terkesan memaksa. Apakah masuk pelanggaran dan bagaimana mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran tersebut? Terima kasih dari Reki di SEA. Baik, dua dulu kita tanggapi di pagi hari ini. Pak Jefferson, Pak Luki kalau menyimak juga boleh. Ini kita bahas yang dari Pak Boots dulu di Matungkas, dasar dari Pemkab Minahasa yang sudah bisa menggelar Pilhut di awal tahun. Karena menurut Pak Boots ini masih menunggu perubahan undang-undang tentang desa itu. Siapa ini yang akan menanggapi? Bu Linda boleh, Pak Rio boleh, silakan Bu Sekda. Terkait dengan ini Pak Boots juga ini ya, bagaimana dengan persyaratan yang mengatur syarat calon itu tidak harus penduduk desa setempat? Masih tambahan lagi dari Pak Boots. Boleh, silakan. Oke, boleh Bu pakai mikrofonnya. Pak Boots di Matungkas. Minahasa Utara ini ya. Terima kasih untuk Pak Boots yang telah menanggapi apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Minahasa. Jadi dasar dari pemerintah Kabupaten Minahasa untuk melaksanakan pemilihan hukum tua, kami pikir ini sudah sangat mendesak karena selama beberapa tahun kami masih mengangkat hukum tua PLT ya, dan ini tentu saja tidak dibenarkan oleh undang-undang. Dan saat ini memang kami masih menggunakan surat Kemendagri tentang pelaksanaan Pilkades serentak dan PAW di kabupaten kota. Jadi intinya bahwa kami ingin segera menuntaskan apa yang menjadi permasalahan di tingkat pemerintahan desa. Bahwa sesuai dengan ketentuan bahwa setiap desa itu harus dipimpin secara sesuai dengan aturan oleh kepala desa. Tetapi ternyata di Kabupaten Minahasa sendiri kami masih memiliki desa yang dipimpin oleh pejabat PLT. Nah ini harus kami clearkan sehingga tahun 2026 kami berhasil mengangkat kepala desa yang berasal dari pilihan rakyat. Sesuai dengan tentu saja aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jadi intinya adalah bahwa kami juga ingin segera mewujudkan pemerintahan desa yang berakuntabel, yang memiliki kompetensi kepala desa yang dapat diandalkan,
yang mampu menghasilkan inovasi-inovasi dengan seluruh keberadaan desa itu sendiri, tentu saja dengan keuangan desa yang hanya sedikit, tentu saja harus dibarengi juga dengan kompetensi SDM dari seorang kepala desa. Nah, saat ini kami meminimalisir pengangkatan pejabat PLT karena memang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Itu dibenarkan jika terjadi keadaan yang sifatnya darurat atau emergensi, tetapi untuk tahun 2026 kami akan berupaya untuk mewujudkan semua desa yang ada di Kabupaten Minahasa itu telah memiliki hukum tua definitif agar supaya dia bisa optimal untuk menjalankan pemerintahan desanya. Demikian. Baik, terima kasih Bu Sekda. Pak Rio ada tambahan boleh? Ya, saya kira apa yang dibuat pemerintah saat ini terkait pemilihan hukum tua itu sudah dijelaskan Pak Ibu Sekda. Ini terkait supaya pejabat di Minahasa itu yang kurang lebih 130 desa itu masih dipimpin oleh pejabat supaya ada pemimpin yang definitif. Artinya definitif itu diakui dan dipilih langsung oleh masyarakat sehingga dalam pelaksanaan proses bentuk apapun itu benar-benar hukum tua itu sudah mendapat legitimasi dari masyarakat itu sendiri, bukan cuma pejabat, karena rata-rata kalau pejabat masih banyak protes masuk di DPRD baik WA maupun datang langsung menyampaikan ketidaksetujuan ada pejabat. Makanya langkah yang diambil pemerintah, bupati dan wakil sudah tepat untuk menjalankan pemerintahan 2026 ini betul-betul 227 desa itu sudah definitif, saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Rio. Dan ini juga ada yang masuk tadi dari Pak Reki Dise terkait dengan ada incumbent Kumtua yang memanfaatkan perangkat desa untuk mendata pendukungnya seperti itu ya. Ini dari Reki Dise. Kira-kira apakah ada tindakan atau apa yang dibuat oleh pemerintah untuk bisa ya kalau boleh enggak terjadi seperti ini? Silakan Bu Linda boleh. Ya, baik, terima kasih. Saya pikir ini merupakan sebuah pelanggaran ya, karena di dalam persyaratan atau tata cara pengangkatan kepala desa, apalagi menggunakan money politik dan atau mempengaruhi, mengintimidasi ya, apalagi terhadap seluruh jajaran itu sangat tidak dibenarkan. Kalau dari incumbent dia ingin mengikuti pemilihan hukum tua, kami pikir ini sah-sah saja sepanjang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Terkait dengan pengawasan ketika hal itu terjadi, misalnya ada pelanggaran-pelanggaran etika seperti yang kami sebutkan tadi, ya ini masyarakat Kabupaten Minahasa kami pikir sudah merupakan masyarakat yang cerdas, masyarakat yang mampu menilai apakah proses yang dilakukan itu beretika atau sesuai dengan aturan atau tidak. Dan kami pikir ini akan menjadi sebuah pengawasan yang akan dilakukan oleh masyarakat. Di samping juga ada banyak stakeholders yang telah kami sebutkan tadi yang akan mengawasi jalannya pilkades di sebuah desa di Kabupaten Minahasa. Baik, terima kasih Bu Sekda. Saya ingin ke Pak Luki dulu nih, update Pak Luki masih bersama kami. Iya. Oke, nah kalau misalnya ada temuan-temuan seperti yang disampaikan oleh pendengar kami, Reki Desa tadi, incumbent yang kemudian menggunakan perangkat desa untuk katakanlah menjaring pendukung. Nah, apakah ada sanksi dari Abdesi sebagai asosiasi kepala desa ini Pak? Silakan. Ya, tentunya kalau dari Abdesi itu lembaga yang tidak ada di dalam sistem, dalam rangka pemilihan, hanya mengawasi saja dan menghimbau ya. Tentunya kalau terjadi hal-hal yang demikian ini tentu tidak diperbolehkan dan tentu dihimbau kepada seluruh hukum tua yang adalah bagian dari Abdesi. Marilah kita bertarung secara fair, ya, tidak memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada, fasilitas di desa, kemudian juga perangkat-perangkat. Tentunya ini perlu agar supaya proses dan tahapan pemilihan ini dapat berlangsung dengan baik. Dan juga tentu saya menangkap tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Utu, ya, meskipun hilang-hilang sedikit. Mungkin yang saya tangkap di sana bagaimana kita kontrol proses pemilihan ini jauh dari money politik dan agar supaya pemilihan ini sesuai dengan hati nurani. Dan tentunya
ini telah diungkapkan juga tadi oleh para pembicara, bagaimana agar supaya proses ini dijauhkan dari money politik, pengawasan-pengawasan itu harus dilaksanakan. Jadi panitia pemilihan itu dalam pengalaman-pengalaman waktu-waktu lalu sepertinya hanya bersifat administratif. Ya. Kami usulkan juga dalam panitia pemilihan ini harus ada panitia pengawas, ya seperti pemilihan umum misalnya ada KPU dan ada Bawaslu. Tetapi juga di panitia pemilihan pilgub ini perlu ada panitia yang mengawasi secara administratif, melakukan pemilihan sebagai pelaksana, tetapi juga penting ada pengawas di sana. Baik. Kalau perlu kita libatkan Bawaslu, ya. Bawaslu kan ada jaringan di bawah, mereka ada panwas kecamatan, panwas di desa, kan perlu kita libatkan. Mumpung mereka lagi kurang banyak pekerjaan sekarang, ya belum dalam tahapan pemilihan. Ya, mungkin baik, itu usulan kami. Ya. Ya baik Pak Luki, terima kasih. Jadi harus ada kemudian pihak-pihak lain yang mengawasi yang ikut terlibat dalam pemilihan hukum tua ya. Pak Jefferson, kalau tanggapan Anda dari kedua pertanyaan yang masuk ini apa Pak Jefferson? Pak Jefferson masih bersama kami pagi ini? Masih bisa mendengarkan suara kami dari God Bless Park Tondano? Baik, kita baca dulu nih komentar banyak yang masuk di YouTube kita pagi hari ini. Ada dari Ricardo. Pak Jefferson? Ya. Oke, baik. Silakan ditanggapi dulu singkat saja Pak sebelum kita masuk ke pertanyaan yang lain. Oke. Jadi pilhut ini kan syarat kepentingan. Nah, kalau syarat kepentingan jelas konflik itu akan semakin besar. Jadi kita tidak bisa hindar ya kalau pasti akan terjadi money politik. Ya, Pak Rio dan Pak Luki tahu itu. Jadi fakta di lapangan seperti itu dan sulit dihindari. Nah, di sini dituntut adalah pengawasan. Pengawasan harus berjenjang dan adil. Ya, karena jangan sampai ada juga kepentingan dari yang berkuasa lalu dibiarkan praktek-praktek yang tidak terpuji. Jadi memang apa yang diharapkan oleh masyarakat ya harus ada pilhut yang jujur dan adil. Sulit ya untuk kita dapatkan ya karena money politik ini tetap terjadi ya. Baik. Ya. Pak Jefferson terima kasih. Kita baca dulu nih beberapa yang sudah masuk ya di live streaming kami di YouTube. Ada dari Randy 29, katanya harapannya pemilihan ini berjalan lancar meskipun tetap akan ada isu-isu miring seperti money politik dan lain-lain. Kemudian juga ada Ricardo, kalau bisa syaratnya tetap S1 dan lebih dari kalangan anak muda atau gen milenial atau Gen Z agar desanya naik kelas atau lebih kreatif dalam mengelola desanya. Ada dari Nakama, kalau dulu katanya orang yang menjadi hukum tua adalah orang tua karena menghormati yang lebih tua. Sekarang orang-orang berlomba-lomba menjadi hukum tua karena anggaran desa yang besar. Bukan desanya makin maju tapi makin mundur katanya. Tanggapan dari Nakama. Kemudian juga satu ini juga ada dari Pak John dari Tondano, hanya usul dan saran. Hukum tua yang sudah habis masa jabatannya untuk tidak diangkat sebagai penjabat. Karena jika dia dipercayakan sebagai penjabat dan akan maju kembali sebagai hukum tua, dia akan memanfaatkan aparat desa sebagai tim sukses dan mengintimidasi masyarakat. Oke, seperti itu ya beberapa tanggapan yang sudah masuk, tapi karena memang waktu kita juga sudah sangat terbatas, ini sebelum kita tutup saya kasih kesempatan dulu ke Pak Luki. Pak Luki mungkin ada yang disampaikan sebagai Ketua Umum Abdesi Sulawesi Utara ya, silakan Pak Luki. Ya, tentunya dari kami DPD Abdesi Sulawesi Utara sangat mensupport apa yang langkah yang dilakukan oleh Pemprov Minahasa dan juga DPRD Minahasa untuk melaksanakan proses pemilihan seperti alasan-alasan yang sudah disampaikan oleh Bu Sekda tadi, bahwa kita dalam tahapan ini memang meskipun regulasinya belum turun untuk PP-nya, tetapi semangatnya adalah bagaimana kita membenahi pemerintahan yang ada di desa sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku. Dan kita tentu sebagai hukum tua di Minahasa yang ingin mencalonkan lagi seperti kekhawatiran-kekhawatiran yang disampaikan lewat pertanyaan-pertanyaan tadi, ya mari kita bertarung secara fair. Ya. Kalau kita selama masa kepemimpinan kita telah melakukan yang terbaik, pasti masyarakat akan pilih. Dan itulah
pemilihan ini, pemilihan hukum tua ini, disinilah tempat kita untuk menguji kira-kira apakah kita telah melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai hukum tua itu dengan baik. Di sini ujiannya. Jadi bertarung secara fair dan kalau boleh jangan money politik supaya dapat laki-laki. Toh, begitu. Baik, terima kasih Pak Lucky Kasenda. Selamat bertugas ya di Jakarta ya. Dan Pak Jefferson Waniwanta ada yang disampaikan nih Pak terkait dengan mungkin menanggapi beberapa tanggapan yang disampaikan oleh pendengar maupun juga penonton kami di YouTube. Silakan Pak Jefferson. Pak Jefferson. Baik ya, mungkin. Ya, halo. Oke, silakan Pak Jefferson. Ya, kita percayakan saja kepada pemerintah Kabupaten Minahasa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan di pundaknya Ibu Linda Watania. Dia sanggup untuk membuat agar supaya Pilhut di Kabupaten Minahasa tahun 2026 ini bisa berjalan dengan baik, jujur dan adil. Dan masyarakat itu sendiri harus sadar ya, jangan sampai terprovokasi, terintimidasi dengan perilaku-perilaku yang tidak terpuji dari calon-calon yang ada. Ya, saya rasa demikian. Baik, Pak Jefferson mungkin sedikit apa yang perlu diperhatikan oleh penyelenggara, dalam hal ini pemerintah, agar bisa Pilhut ini berjalan dengan jujur dan adil seperti topik kita pagi ini. Ya, hindari konflik kepentingan. Ya, kalau kita hindari konflik kepentingan, pasti akan tercipta Pilhut yang jujur dan adil. Itu saja. Mau bagaimanapun juga mekanismenya, syaratnya dan sebagainya, kalau syarat kepentingannya kuat, kita sulit akan mendapatkan Pilhut yang jujur dan adil, dan kita sulit mendapatkan pemimpin-pemimpin yang berkarakter. Ya. Oke, baik, terima kasih Jefferson Waniwanta Esos sudah bisa bergabung bersama kami pagi ini di Sulut Bicara. Pak Rio dari Komisi 1, apa yang ingin disampaikan Pak terkait topik kita pagi ini? Mungkin saya tambahkan dulu yang terkait tadi money politik itu. Ya. Saya kira itu tidak semua seperti itu. Ini relatif ya. Karena saya waktu 2 kali mencalonkan hukum tua saya tidak pernah money politik. Memang tadi saya lihat dikritisi oleh Pak Jefferson tadi. Jadi Pak Jefferson tidak semua seperti itu. Karena saya 2 kali sampai kalau money politik berarti 2 atau 3 hari sebelum hari H kita bayar. Berarti kita membeli suara. Tapi ketika kita datang ke rumah sakit, nah itu bukan money politik, kita datang membantu mereka. Ketika kita membedah rumah bukan money politik. Karena arti dari money politik berarti membeli, membayar dan membeli haknya. Jadi artinya kita tetap mengedepankan bagaimana Undang-Undang nomor 6 2016 pasal 34 tentang lu berlangsung bebas dan rahasia. Dan terkait tadi dari saya kira ini jadi catatan juga untuk kami, baik pemerintah dan kami legislatif, kalau ada pejabat hukum tua yang mencalonkan diri terus memanfaatkan. Ini sangat disayangkan kalau itu terjadi. Walaupun memang ini sangat masif kalau seperti itu. Sulit juga kita mau tarik apakah benar perilaku dari pejabat hukum tua. Masih sulit karena kalau hanya info seperti ini tanpa bukti di lapangan agak sulit. Saya kira mungkin ini tambahan kami dan... Tapi Pak Rio, mohon maaf saya potong. Nah apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat ketika melihat ada tindakan-tindakan seperti itu? Ini penting kita melibatkan Gen Z, generasi muda dan juga organisasi di masyarakat supaya sama-sama mengawal proses ini. Supaya praktek-praktek seperti ini tidak terjadi. Ini sangat merusak budaya kita. Kita selama ini dari dekade itu proses pemilihan hukum tua itu adalah sesuatu yang sakral sebenarnya. Karena memang melibatkan langsung seluruh masyarakat yang punya hak pilih untuk memilih pemimpinnya langsung. Beda dengan pilkada, beda dengan pilpres. Jadi seharusnya libatkan ini langkah-langkah strategis itu harus melibatkan generasi muda Gen Z ini dan organisasi yang ada di masyarakat untuk sama-sama kita mengawal dan mengkritik hal-hal apa yang terjadi di masyarakat supaya ini masyarakat juga paling tidak menerima
edukasi dari semua, bukan cuma pemerintah, bukan cuma eksekutif legislatif atau tokoh agama, tapi juga seluruh elemen termasuk orang-orang muda harus dilibatkan. Itu. Baik, terima kasih. Jadi semua biasanya kan anak muda apatis ya, tapi ini diimbau semoga bisa ya ikut dalam pesta demokrasi ini. Baik, terima kasih Pak Rio Rindengan. Selanjutnya ini Bu Sekda, Bu Linda, silakan Bu Linda. Baik, terima kasih. Saya sangat setuju seperti yang disampaikan oleh Pak Bung Rio tadi. Ini mendekati optimal nih semua pernyataan-pernyataan tadi. Dan berharap kami pemerintah kabupaten dibantu oleh stakeholders pemangku kepentingan untuk mewujudkan apa yang telah disampaikan oleh Bung Rio tadi. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Jefferson Wanta, ini luar biasa ya, menjadi pemerhati masyarakat terkait dengan roda pemerintahan di Kabupaten Minahasa yang tentu saja akan menginspirasi kami. Termasuk seluruh teman-teman yang sudah memberikan masukan tadi, ini tentu saja akan menjadi catatan penting dari pemerintah Kabupaten Minahasa. Tetapi satu hal yang pasti bahwa pelaksanaan pemilihan hukum tua yang kami lakukan saat ini, kami menggunakan peraturan perundang-undangan yang rasanya sama untuk seluruh pemerintah kabupaten di Indonesia. Jadi kalau terkait dengan juknis dari bupati, pasti dia mengacu ke aturan atau ketentuan yang lebih tinggi, yang tentu juga tidak menyalahi peraturan yang lebih tinggi. Jadi terkait dengan persyaratan seperti yang disampaikan oleh pemerhati tadi, ya, persyaratan itu sudah pasti, itu jelas diatur di dalam aturan yang sudah ditetapkan, dan hal-hal lain juga kami mengacu kepada ketentuan. Jadi terima kasih untuk seluruh masyarakat, kami akan menjadi teman baik Bapak Ibu sekalian. Kami juga akan membuka diri, apakah apa yang kami lakukan itu belum optimal, kami juga membutuhkan masukan-masukan dari masyarakat agar supaya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan ini optimal dan hasilnya bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Demikian. Baik, terima kasih Bu Sekda, terima kasih Pak Rio. Boleh silakan sedikit. Ya, tambahan mungkin terakhir, saya kira untuk kita suksesnya dan menjaga kondusivitas daripada pemilu pemilihan hukum tahun 2026 ini, kita harus melihat bahwa kita harus melihat secara komprehensif proses persiapannya ini, tapi juga kita mengingat bahwa di Minahasa ini budaya Minahasa ini dinamika sosialnya itu masyarakat sangat menjaga rasa kekeluargaan itu tinggi di Minahasa, walaupun juga mereka masyarakat Minahasa kritis secara politik. Jadi langkah-langkah yang harus kita ambil mungkin masukan bagi pemerintah, masukan bagi semua yang ada, yaitu pertama saya kira itu harus ada sosialisasi regulasi. Di dalamnya juga ada peningkatan kapasitas penyelenggara panitia, artinya di situ ada bintek, di situ ada harga mati untuk panitia supaya netral. Kemudian sosialisasi yang saya maksud tadi regulasi adalah peraturan daerah, demikian juga Perbup dan undang-undang desa. Ini penting harus diketahui oleh masyarakat. Kedua, kita harus manajemen konflik itu harus kita pendekatan kearifan lokal. Maksudnya kearifan lokal adalah kita punya filosofi namanya situ tumutu. Jangan kita cuma deklarasi damai, kita backing fakta integritas siap menang siap kalah, tapi dalam prakteknya tidak. Harus melibatkan seluruh tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh pimpinan mungkin parpol, ormas-ormas yang ada di desa, supaya betul-betul mereka rasa memiliki ini pemilihan hukum tua. Kemudian yang ketiga, ini penting karena ini sering jadi konflik, yaitu basis data yang akurat. Artinya panitia harus siapkan data yang lengkap, siapa pemilih yang ada di desa, siapa yang sudah mutasi, siapa yang meninggal, siapa yang sudah lama tinggal di dalam. Ada sudah 1 tahun, ada 2 tahun sudah melapor tapi KTP belum. Jadi ini kan sesuai undang-undang bisa. Ya ini harus dipertajam. Kemudian yang keempat, saya kira tadi sudah harus melibatkan Forkopimda, yaitu secara terpadu. Di sana ada Bambikantip supaya memetakan itu zona-zona. Mana itu zona merah, banyak pasukan di sana. Begitu. Yang terakhir adalah edukasi politik ke masyarakat. Baik. Supaya kalau edukasi ini tidak jalan, ini mau calon siapa pemimpin yang mampu membawa masyarakat lebih maju, desa lebih maju. Artinya program yang jelas, visi misi yang sangat berbobot. Dan paling akhir, hal paling penting di sini adalah
paling terakhir, paling penting adalah calon hukum tua dia harus punya etika politik dan juga pendukungnya harus dewasa, harus siap menerima. Karena jangan cuma siap menang tapi tidak siap kalah juga. Ya, Baik, terima kasih Pak Rio. Terima kasih juga untuk seluruh narasumber kita pagi hari ini, baik yang sudah hadir di sini maupun juga melalui Zoom. Saya Steve Kolibu mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga untuk pemerintah Kabupaten Minahasa yang sudah menyediakan waktu dan tempat untuk kami di sini ya, siaran langsung. Nanti kita mungkin main-main lagi ke Minahasa. Dan untuk Anda juga yang sudah mendengarkan dan juga sudah menyaksikan siaran kami pagi ini, terima kasih. Sampai jumpa di Sulut Bicara. Dan untuk warga Minahasa, selamat menyongsong pesta demokrasi. Selamat pagi.